Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat para jamaah rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian sirah nabawiyah. Kita sampai pada pembahasan tentang dakwah siriyah bagian yang kelima, tentang buah periode dakwah dan pemuda, di mana kita akan membahas tentang kondisi saat itu dan buah periode dakwah ini, juga tentang universalisme dakwah Islam, juga tentang prinsip luhur dan keteladanan, tentang pemuda dan pembinaan dalam Islam, serta hikmah periode dakwah ini secara umum. Hadirin rahimakumullah, dulu Presiden Soekarno dalam salah satu pidatonya menyampaikan, berilah aku 1000 pemuda, maka akan aku cabut gunung Semeru dari akarnya. Tapi berilah aku 10 pemuda, niscaya akan aku guncangkan dunia. Nah, itulah menunjukkan peran pemuda yang sangat penting dalam perubahan. Kalau 1000 orang tua bisa mencabut gunung Semeru, ini ya kata-kata kiasan. Kalau dipraktekkan ya susah lah ya. Itu kata-kata kiasan ya, menunjukkan semangat yang luar biasa. Nah, itu dibandingkan dengan 10 pemuda masih luar biasa ya, masih peran pemuda jauh lebih besar. 10 pemuda bisa mengguncang dunia. Nah, dalam dakwah yang dirintis oleh Nabi kita Rasulullah SAW di periode dakwah pada awal-awal di periode Mekah ini, menunjukkan peran pemuda yang sangat strategis, di mana jemaah sekalian kita perlu lihat kondisi saat itu dan buah dakwah periode ini, bahwa orang-orang Quraisy hanya mendengar kabar tentang dakwah Islam itu secara global ya. Karena memang dakwah dirahasiakan, sehingga mereka tidak begitu mengetahui secara detail apa sebenarnya yang disampaikan dalam dakwah Islamnya itu. Mereka belum peduli dan belum merasa terancam, dan dianggap sesuatu yang nantinya akan hilang dengan sendirinya. Mereka belum begitu khawatir dengan munculnya dakwah Islamiyah pada awal-awal tersebut. Dan sebelumnya sudah ada yang serupa, yaitu para al-khunafa, orang-orang yang lurus, yang mustaqim ya, yang mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, yang mereka tidak mau menyembah berhala, tidak mau mabuk-mabukan, tidak mau berzina, tidak mau berjudi. Nah, itulah para hunafa itu ada pada masa jahiliyah. Mereka orang-orang yang lurus, yang bersih hatinya, dan buktinya itu tidak menjadi persoalan ya, tidak mengusik keberadaan orang-orang Arab yang pada saat itu penuh dengan berbagai macam kejahiliaan. Sehingga dakwah pada tahap ini menghasilkan sekitar 40 orang yang masuk Islam, baik itu pria dan wanita, orang-orang pilihan ya, para tokoh dari berbagai macam segmen. Dan kalau kita lihat secara jumlah memang tidak banyak, namun 40 sahabat ini ialah pilar utama dakwah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW.
dan masuk ke seluruh elemen masyarakat. Jadi ketika mereka menerima dakwah Islam, mereka tidak tinggal diam, kecuali beberapa yang memang terkait dengan keamanan ya. Tidak aman dari sisi keluarga besarnya, maka masih sebagian menyembunyikan keislamannya. Tetapi bagi yang memiliki keleluasaan, mereka terlibat di dalam interaksi dengan seluruh elemen masyarakat. Nah, kalau bisa kita petakan ya, seperti inilah generasi as-sabiqun al-awwalun. Bukan hanya 5-6 orang saja, tetapi secara jumlah tadi disebutkan 40, namun ada beberapa nama memang yang tidak teridentifikasi ya. Jadi kalau nama-nama yang bisa diketahui ini terdiri dari 10 kabilah Quraisy. Di antaranya ada dari Bani Hashim, yaitu suku atau kabilah utama yang disinilah lahir Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Yaitu ada pemuda yang bernama Ali bin Abi Thalib. Beliau yang sejak usia kecil ya, nanti secara umur bisa kita ketahui masing-masing ya. Sejak usia dini beliau sudah berada di rumah Rasulullah SAW, berinteraksi dengan beliau sejak kecil, sehingga ketika Nabi mendakwahkan menerima ajaran Islam, Ali otomatis ikut masuk Islam. Kemudian ada Ja'far bin Abi Thalib. Ini adalah saudara dari Ali bin Abi Thalib, putra daripada Abu Thalib, yang mana Ja'far ini tokoh di kalangan pemuda juga, dan sempat berhijrah ke Habasyah bersama istrinya, dan nantinya beliau ini meninggal dunia, mati syahid pada perang Mu'tah bersama dengan 2 panglima yang lain. Ada Zaid bin Haritha, ada Ja'far bin Abi Thalib, dan dilanjutkan oleh Abdullah bin Ruwaha. Ketiga-tiganya meninggal dunia mati syahid. Dan Ja'far ini meninggalnya dalam keadaan syahid tersebut di perang Mu'tah melawan pasukan Romawi. Beliau memegang panji pasukan Islam dengan tangan kanannya, kemudian ditebas, dipotong tangannya oleh orang-orang kafir, pindah di tangan kirinya, dipotong oleh orang-orang kafir, sehingga benderanya dikempit di kepalanya sini ya. Jadi beliau akhirnya meninggal, sehingga nanti di surga Ja'far ini diberi ganti sayap yang bisa terbang di surga ya. Beliau diberi julukan Ja'far at-Tayyar, Ja'far yang bisa terbang ya, karena 2 tangannya ditebas oleh musuh-musuh Islam. Kemudian Ummul Fadl binti Al-Harith, beliau ini adalah Lubabah nama aslinya, istri daripada Abbas bin Abdul Muthalib. Abbas itu paman dari Rasulullah. Jadi unik ini ya, istrinya masuk pada awal-awal Islam, sementara Abbas itu masuk Islamnya terbilang terlambat pada saat menjelang penaklukan kota Mekah, yaitu pada tahun ke-8 Hijriyah. Jadi antara istri dan suami ini masuk Islamnya rentangnya jauh. Dan Ummul Fadl atau Lubabah inilah yang menurut riwayat menjadi sebab kematian Abu Lahab. Mungkin dulu pernah kita singgung ya saat menafsirkan surah Al-Masad atau Al-Lahab itu, bahwa kematian Abu Lahab ini dalam keadaan yang hina. Ada yang mengatakan dia terserang oleh penyakit kulit yang tidak ada obatnya, sampai kulitnya menjijikkan dan baunya busuk, dan akhirnya dia meninggal. Tidak ada orang-orang yang mau menguburkan jenazahnya, sehingga
dibuatlah lubang di bawah bukit, kemudian jenazahnya didorong-dorong oleh kayu yang panjang sampai terjatuh ke lubang lahar tersebut, kemudian ditipuki dengan batu dari jarak jauh sampai terkumpul atau sampai penuh. Nah, sehingga ya itulah kematian yang hina pada akhir hayatnya. Dan ada yang mengatakan bahwasanya kematian Abu Lahab itu karena dipukul dengan kayu oleh Ummul Fadl ini. Ketika budaknya Al-Abbas ini selesai perang Badar, mendapatkan kemenangan, kemudian dipukul oleh Abu Lahab, maka majikannya nggak terima, akhirnya memukul Abu Lahab. Abu Lahab ini masih pamannya Rasul juga, berarti masih saudara ipar ya, bersama dengan Ummu Fadl ini. Dipukullah, dan akibat pukulan itu kepalanya mengalami pendarahan yang hebat dan tidak bisa dihentikan dan akhirnya meninggal dunia. Ada lagi yang mengatakan Abu Lahab itu tertabrak oleh istrinya saat terjerat oleh ranting-ranting yang digunakan istrinya untuk membendung jalan yang biasa dilewati Rasulullah. Jadi akhirnya bertabrakan dan meninggal, dan suami istri ini meninggal dunia. Ya, itulah beberapa riwayat yang berbeda. Intinya Abu Lahab ini meninggal dalam keadaan yang su'ul khotimah, dan dia dalam keadaan yang hina ya, karena dia telah menghina Nabi Muhammad SAW. Itu Ummul Fadl atau Lubabah tadi, yang termasuk as-sabiqun al-awwalun. Ada lagi Ubaidah bin Al-Harith. Ini termasuk paman Rasulullah, karena Al-Harith ini saudara daripada Abu Thalib ya. Jadi Ubaidah ini merupakan paman dari Rasulullah karena masih sepupu dari ayah Nabi, yaitu Abdullah, dan usianya lebih tua dari Rasulullah saat masuk Islam, sekitar usianya 50 tahun, dan memiliki peran yang sangat luar biasa. Beliau meninggal dunia pada saat perang Badar dalam duel fisik. Jadi sebelum perang Badar itu kaum muslimin diajak, ditantang oleh orang-orang kafir. Biasa sebelum dua pasukan itu berperang, maka ditampilkan para punggawa-punggawanya itu, jagoan-jagoan orang kafir, yaitu maju. Ada diantaranya yaitu Utbah bin Rabi'ah, itu bersama dengan putranya, yaitu saya lupa namanya ya. Jadi putranya itulah yang akhirnya dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada saudaranya dari Utbah, itu akhirnya dibunuh oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah. Nah akhirnya ayahnya tadi nggak terima, Utbah bin Rabi'ah itu maju dan dihadapi oleh Ubaidah bin Al-Harith. Ubaidah berhasil menebas lengannya dari Utbah, kemudian Utbah berhasil memotong kakinya dari Ubaidah ini. Keduanya terkapar, akhirnya Ali dan Hamzah maju bersama-sama dan membunuh Utbah tersebut. Nah itulah Utbah ini, Ubaidah yaitu adalah orang yang mati syahid pada saat perang Badar, perang pertama dalam Islam. Kemudian Asma binti Umais, ini istri daripada Ja'far bin Abi Thalib, seorang wanita solihah yang sekaligus beliau ini wanita yang cerdas, yang sangat taat kepada suaminya dan mendampingi suaminya pada saat hijrah ke Habasyah menemui Raja Najasyi. Dan Asma binti Umais ini bakti, ketaatan kepada suaminya luar biasa. Pernah satu saat Fatimah binti Rasulullah itu ya agak mengeluh di dalam rumah tangganya. Kadang-kadang kalau ada persoalan dalam rumah tangga, maka Ali bin Abi Thalib yang ngalah. Ali kadang-kadang tidur di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi dulu belum ada keramiknya seperti sekarang ya. Jadi dulu pasir. Kalau ada masalah, Ali tidur istirahat di sana, sehingga kalau terbangun itu banyak pasir yang menempel di pipinya Ali, sehingga ketika Nabi
nemui Ali di masjid itu, kum ya Abu Turab, bangun wahai Abu Turab. Jadi kunyahnya, panggilan saat itu untuk Ali bin Abi Thalib itu Abu Turab, yaitu ayahnya debu, jadi ayahnya pasir gitu ya, karena ada pasir di pipinya, dan itu panggilan yang sangat dicintai oleh Ali ya. Jadi kalau para sahabat kasih julukan tertentu yang unik oleh Nabi itu senangnya luar biasa. Jadi kalau ada masalah biasa mereka ya mungkin salah paham atau apa, Ali ngalah dan tidur di masjid. Nah, pernah Fatimah itu mengeluh pada Rasulullah tentang suaminya begini begitu ya, wadul atau curhat kepada ayahnya. Maka Rasulullah memberikan resep, coba kamu datang ke Asma binti Umais ya. Beliau itu wanita dari penduduk surga. Wah, ini luar biasa ya, berita gembira untuk Asma binti Umais ini. Coba belajar ke sana bagaimana cara melayani suami. Maka datanglah Asma berkunjung, dan mohon maaf Fatimah ya, ke rumahnya Asma ini. Nah, saat itu Asma merasa gak enak ya, karena Fatimah ini kan putri Rasul ya. Wahai Fatimah, ada apa? Kalau ada perlu silahkan nanti saya dipanggil, akan saya datangi rumah Anda. Ada apa ya? Kata Fatimah, saya diutus Rasulullah untuk datang menemui Anda di sini. Beliau sampaikan Anda termasuk wanita penduduk surga. Kira-kira apa rahasianya wahai Asma? Asma dengan ketawaduannya bingung, apa kira-kira amal unggulannya itu? Beliau merasa sudah ya biasa-biasa saja ya. Tapi ada satu hal yang beliau sampaikan kepada Fatimah, wahai Fatimah, mungkin begini ya yang menjadi rahasianya itu. Kalau Ja'far bin Abi Thalib pulang ke rumah ya, sebelum pulang itu Asma ini menurut pengakuannya berdandan dengan cantik luar biasa, kemudian beliau masakkan suaminya dengan masakan yang terenak, yang terbaik. Pada saat suaminya datang disambut dengan sukacita, disediakan baju yang hangat, terus air hangat untuk mandi, kemudian disuruh untuk duduk makan, semuanya dilanjutkan. Pada saat Ja'far bin Abu Thalib itu makan, Asma tidak ikut makan, tetapi berdiri di samping suaminya dan siap ya, seperti pelayan restoran itu loh ya. Siap kalau suaminya perlu minum, suaminya perlu buah, perlu apa itu, istrinya siap. Nah, siap sedia dengan perintah suaminya. Setelah memberikan pelayanan yang seperti itu, Asma ini di ruangan itu menyediakan sapu lidi di ruangannya, digantung. Kemudian setelah selesai semuanya, Asma mengatakan, wahai suamiku, apakah ada yang kurang? Kalau ada yang kurang dan engkau belum puas dengan pelayananku, maka silahkan memukulku dengan sapu lidi ini. Subhanallah ya, luar biasa. Itulah ya kehebatan daripada Asma ini, yang otomatis Ja'far ketika diberikan pelayanan seperti itu ya otomatis terenyuh ya, nggak tega, mosok sudah diberikan pelayanan yang luar biasa oleh istrinya kok malah ngasih pukulan, kan nggak mungkin. Akhirnya dipeluklah Asma binti Umais dan beliau mengatakan, aku ridho kepadamu wahai istriku ya. Itulah kehidupan rumah tangga yang begitu sakinah mawaddah rahmah yang dimiliki oleh Ja'far bersama Asma ini ya, luar biasa. Itulah teman sekalian kehebatan daripada Asma binti Umais, yang pada saat setelah wafatnya Ja'far bin Abi Thalib di perang Mu'tah, ketika masa iddahnya selesai, beliau dilamar oleh Abu Bakar As-Siddiq. Karena istri Abu Bakar Ummu Ranum meninggal dunia, maka Abu Bakar melamar Asma ini dan mereka menjadi suami istri. Dan pada saatnya nanti ketika Abu Bakar itu meninggal dunia, itu Asma ini dilamar oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi suami-suami Asma ini para sahabat yang luar biasa sampai meninggalnya Ali bin Abi Thalib ini ya. Jadi inilah sekilas tentang Asma binti Umais. Kemudian ada Khadijah binti Khuwailid, yaitu Ummul Mukminin, istri tercinta Rasulullah SAW. Ini dari Bani Hashim. Kemudian dari Bani Umayyah
para pemuda yang masuk Islam, ada Utsman bin Affan. Beliau masuk Islam karena dakwah daripada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi tidak langsung Rasulullah, tapi lewat Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ada sahabat lain yang bernama Khalid bin Sa'id. Bukan Khalid bin Walid ya. Khalid bin Walid ini masuk Islamnya agak terlambat setelah perjanjian Hudaybiyah ya. Jadi antara tahun 6 atau 7 Hijriah sebelum Fathu Mekah. Jadi Khalid bin Sa'id ini seorang sahabat mulia yang nantinya beliau menjadi panglima jenderal di bawah kendali para Khulafaur Rasyidin. Kemudian beliau inilah yang ikut berhijrah ke Habasyah bersama dengan para rombongan sahabat tadi, dan menjadi wali daripada Ummu Habibah yang pada saat di Habasyah, Ummu Habibah ini sebelumnya menikah dengan saudaranya ini ya, yang ada di bawah itu ada Abdullah bin Jahash, kemudian ada Abu Ahmad bin Jahash, ini saudara kandung, dan ada saudara mereka berdua yang namanya Ubaidillah atau Ubaidullah bin Jahash, itu suami daripada Ummu Habibah yang masuk Islam. Tetapi pada saat sesudah hijrah ke Habasyah, Ubaidullah ini berinteraksi dengan para pemuda Nasrani atau Katolik, yang akhirnya Ubaidullah ini murtad ya, jadi keluar dari Islam, kemudian sakit dan meninggal dunia. Jadi dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, maka setelah wafatnya suaminya, selesai masa iddahnya ini, Ummu Habibah dilamar oleh Rasulullah lewat Raja Najasyi, yang ngasih mahar juga Raja Najasyi. Nah, yang menjadi wali daripada Ummu Habibah yaitu ini Khalid bin Sa'id ini, karena masih ada ikatan nasab perwalian dengan Zainab binti Jahsh. Kemudian ada Aminah binti Khalid, ada Hatib ibn Amr. Dari kalangan Bani Makhzum ada Abu Salamah, ini suami daripada Ummu Salamah yang pada akhirnya nanti juga meninggal, dan akhirnya Ummu Salamah juga dikhitbah, dilamar Rasulullah. Kemudian ada Ayyash ibnu Abi Rabi'ah, ada Asma istri Ayyash, terus ada Yasir bin Amir dan Sumayyah. Sumayyah itu bawahnya itu yaitu istrinya Yasir, dan Ammar itu putranya Yasir. Yasir ini orang yang mati syahid pertama dalam Islam ketika dia tidak mau menyebut nama Hubal, dipaksa oleh orang-orang kafir, dia enggak mau, maka dibunuh. Sumayyah istrinya juga tidak mau, maka dibunuh. Nah, jadi Yasir syahid pertama, Sumayyah syahidah pertama. Nah, putranya Ammar bin Yasir ini lolos ya, selamat dengan berpura-pura mengatakan Hubal tersebut. Dan ada seorang pemuda yang pernah kita singgung, namanya adalah Arqam bin Abil Arqam. Beliau lah yang memfasilitasi rumahnya untuk dakwanya Rasulullah ya, mengisi taklim para sahabat. Yang mana sudah pernah kita sampaikan, ini dari Bani Makhzum, dari kabilah yang satu marga dengan Abu Jahal. Jadi karena satu marga dengan Abu Jahal itulah sehingga tidak teridentifikasi bahwa Arqam ini sudah masuk Islam ternyata, sehingga aman rumahnya dipakai untuk perkumpulan taklim para sahabat ini. Berikutnya ada Bani Tamim. Tokoh-tokoh yang masuk Islam di situ ada Abu Bakar bin Abi Quhafah. Nama asli Abu Bakar adalah Abdullah bin Abi Quhafah, yang akhirnya beliau diberi julukan As-Siddiq ya, karena mempercayai Nabi pada saat pulang dari peristiwa Isra Mi'raj itu. Dan sudah pernah kita singgung ya, kenapa dinamakan Abu Bakar ya, tidak ada sebab wurudnya, tidak ada latar belakangnya. Tidak ada satupun anak beliau yang bernama Bakar. Sama dengan Umar juga tidak ada satupun putranya yang bernama Hafiz. Sama juga dengan Abu Dzar Al-Ghifari, tidak ada putranya namanya Dzar. Kalau Abu Hurairah, nah kenapa disebut Hurairah? Karena beliau pencinta kucing kecil.
Kucing itu Hirrah, kalau kecil berarti Hurairah, pecinta kucing kecil sehingga disebut Abu Hurairah. Nah, itulah asal muasal beberapa kunyah dari kalangan sahabat ya. Jadi Abu Bakar atau Abdullah bin Abi Quhafa, tokoh besar yang menjadi pendamping Rasulullah dalam berdakwah. Ada Tolha bin Ubaidillah, ini sudah pernah kita singgung, termasuk as-sabiqun al-awwalun, 10 sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab bersama dengan Khulafaur Rasyidin. Ada Amir bin Fuhairah. Beliau ini seorang budak yang menggembalakan kambing ya, ketika Abu Bakar bersama Rasulullah berada di Gua Thur. Amir bin Fuhairah menggembalakan kambing PP supaya menghapus jejak Asma binti Abi Bakar dan Abdullah bin Abi Bakar yang bolak-balik ke Gua Thur, sambil mengirimkan susu kambing sebagai jamuan ya, untuk memberi minum kepada Rasulullah dan kepada Abu Bakar. Kemudian ada Bilal bin Rabah, seorang budak yang akhirnya nanti dibebaskan, dimerdekakan oleh Abu Bakar, berasal dari Habasyah. Kemudian jamaah sekalian, ada Bani Adi. Di sana ada Sa'id bin Zaid. Ini ada iparnya Umar bin Khattab, suami dari Fatimah binti Khattab. Ada Amir bin Abi Rabi'ah, ada Nu'aim bin Abdillah, ada Waqid bin Abdillah, ada Khalid bin Al-Bakar, ada Amir bin Al-Bakar, dan ada Iyas bin Al-Bakar. Dan di sana ada Bani Zuhra, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, ada Umair bin Abi Waqqas, ada Al-Muttalib bin Azhar, kemudian Khabbab ibn Arif. Kemudian dari Bani Sahm ada Khunais bin Hufazah, kemudian Hafsah binti Umar. Kemudian Bani Jamuh yaitu Hatib bin Al-Harith, ada Fatimah istrinya, ada Khattab bin Al-Harith, kemudian Fakihah istri beliau, kemudian ada As-Sa'ib bin Uthman, dan ada Bani Asad yaitu Zubair bin Awam. Ini adalah menantu Abu Bakar, suami daripada Asma binti Abi Bakar. Kemudian ada Bani Amir, di sana Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Kemudian ada Sulaid ibn Amr. Inilah para sahabat berasal dari 10 kabilah. Sama sekalian, coba kita lihat ini ya, kalau dari tingkatan usia masuk Islamnya generasi awal ini rata-rata pada usia pemuda yang masih muda-muda. Ali usianya baru 8 tahun, Zubair bin Awam itu juga sama ya, menantu daripada Abu Bakar. Tolha bin Ubaidillah itu baru 11 tahun masuk Islam. Arqam bin Abil Arqam itu 12 tahun. Abdullah bin Mas'ud, beliau sebelumnya seorang penggembala kambing juga, usianya baru 14 tahun. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Kemudian Sa'ud bin Rabi'ah sampai dengan Sa'ad 17 tahun. Ada Abdullah bin Mas'un usia 17. Nah, ini Ja'far bin Abi Thalib yang ini adalah kakak daripada Ali ya. Ali saat itu usia 8, Ja'far usia 18, jadi beda 10 tahun. Kemudian ada Qudamah ibnu Mas'un usia 19. Ada Sa'id bin Zaid, ini suami daripada Fatimah, relatif lebih tua yaitu 20 tahun. Ada Suhaib Ar-Rumi 20 tahun. Ada As-Sa'ib ibnu Mas'un yaitu 20 tahun. Ada Zaid bin Harithah yang jadikan anak angkat oleh Rasulullah. Sebelumnya budak, kemudian diangkat sebagai anak Rasul, usianya 20 tahun. Ada Uthman bin Affan saat masuk Islam usianya 20 tahun. Ada Tulaib bin Umair sekitar 20 tahun. Ada Khabbab bin Al-Arith 20 tahun. Kemudian Amir bin Fuhairah 23 tahun. Ada Mus'ab bin Umair, relatif lebih tua sedikit, 24 tahun, yang saatnya nanti diutus ke Madinah menjadi duta, juru dakwah dan sukses. Kemudian ada Miqdad bin Aswad 24 tahun. Adalah Abdullah bin Jahash yang kita ceritakan. Kemudian Umar bin Khattab masuk Islam usia 26 tahun. Ada Abu Ubaidah lebih tua sedikit, 27 tahun. Ada Utbah bin Ghazwan 27. Kemudian ada Abu Hudzaifah ibnu Utbah sekitar 30 tahun. Nah, kemudian ada Bilal bin Rabah sekitar usia 30 tahun. Ayyash bin Rabi'ah 30 tahun. Amir bin Rabi'ah 30 tahun.
Nu'aim ibnu Abdillah hampir 30 tahun, Utsman bin Mas'ud sekitar 30 tahun, ada Abu Salamah Abdullah bin Abil Asad, beliau usianya 30 tahun, ada Abdurrahman bin Auf 30 tahun, ada Ammar bin Yasir 30 sampai 40 tahun, ada Abu Bakar As-Siddiq usia masuk Islamnya 37 tahun, Hamzah paman Rasulullah lebih tua 42 tahun, dan yang paling tua yang tadi kita ceritakan Ubaidah ibnul Harith termasuk paman Rasulullah, ini paling tua usia masuk Islamnya 50 tahun dan beliau syahid di saat perang Badar itulah. Jamaah sekalian rahimakumullah, berikutnya tentang universalisme dakwah Islam, bahwa Islam itu agama yang meliputi seluruh waktu, seluruh tempat, seluruh sisi ya. Jadi dakwah Islam itu universal, meliputi berbagai tingkatan umur, syumuliyatuz zaman, dan meliputi berbagai kelas sosial. Di antaranya kalau dari kalangan bawah, kalangan Buddha ada Bilal bin Rabah al-Habasyi, ada Abu Fakihah, kemudian mantan Buddha ada Zaid bin Haritha yang tadi kita sebutkan pernah diangkat Rasul sebagai putra beliau. Kemudian dari tingkat sosial rendah atau lemah ada keluarga Ammar bin Yasir, ada Abdullah bin Mas'ud. Kemudian dari kalangan atas ada Abu Bakar, Utsman, dan lain-lain. Saat Abu Bakar memerdekakan Bilal bin Rabah, itu menurut satu riwayat berapa nilainya? Kurang lebih itu sekitar 9 uqyah emas. Ya, kalau dikuruskan itu kurang lebih ya singkatnya itu sekitar ya hampir 300 juta rupiah kalau dikuruskan gitu ya. Dan ini angka yang besar ya, sebuah pengorbanan yang besar dari Abu Bakar untuk memerdekakan Bilal bin Rabah, dan tidak sia-sia karena setelah keislaman Bilal ini luar biasa kontribusinya dalam berdakwah membantu dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian berikutnya terdiri dari berbagai bangsa, syumuliyatul makan. Ada kalangan sahabat yang tadi Bilal dari keturunan Habasyah, kemudian Suhaib bin Sinan Ar-Rumi dari Romawi, kemudian kelak nanti ada Salman Al-Farisi dari Persia, dan juga ada Abdullah bin Salam yang dulunya pendeta pemuka agama dari orang Yahudi di Madinah dan akhirnya masuk Islam pada dakwah-dakwah pertama-tama hijrah Nabi ke Madinah. Kemudian Islam memiliki keunggulan dalam hal manhaj, konsepnya ada syumuliyatul minhaj. Tidak ada manhaj dimensi waktu, dimensi tempat, maka di situ ada dimensi konsep yang begitu sempurna. Nah, jemaah sekalian, tentang prinsip luhur dan keteladanan ya, para sahabat tidak masuk Islam karena pedang ya, karena kekerasan. Juga mereka tidak masuk Islam karena harta, karena banyak juga sahabat yang lebih kaya ya, mereka sudah tidak butuh dengan harta. Utsman, Abu Bakar, ada Abdurrahman bin Auf, beliau ini orang-orang yang kaya, tidak masuk Islam untuk kekayaan. Ini membantah ya. Jadi kalau Islam tersebar dengan kekerasan ini terbantahkan. Kemudian tiada perbedaan antara tuan budak, antara kaya dan miskin. Itulah uniknya Islam. Tidak ada bedanya status sosial yang ada di masyarakat, di antara manusia. Semua itu yang membedakan hanyalah ketakwaannya, yaitu mereka mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Dan sosok pemimpin yang mulia, akhlak maupun amalnya, Nabi Muhammad adalah sosok kepemimpinan yang memiliki penuh keteladanan. Kemudian beliau adalah seorang qudwah hasanah, teladan yang baik. Keteladanan yang baik itu lebih efektif daripada ucapan. Orang pertama yang menyambut dakwah adalah yang mengenal benar Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau mereka mengenal Islam dengan baik, maka insya Allah mereka akan bisa menerimanya ya.
Hari ini saya mendengar kabar itu ada demo di Inggris ya, di depan masjid salah satu kota Inggris, kalau tidak salah Liverpool. Ada demo beberapa orang yang demo lah, intinya untuk merusak atau menghancurkan masjid ini. Ya akhirnya oleh takmir masjidnya didekati dengan pendekatan yang persuasif, diajak masuk, dijamu dengan baik, di dialog, akhirnya orang-orang yang sebelumnya datang dengan kemarahan, mereka lunak hatinya ya. Akhirnya bisa menerima keberadaan masjid ini dan menerima keberadaan Islam, dan mudah-mudahan mereka pada akhirnya bisa masuk Islam ya. Jadi karena input informasi yang diterima oleh masyarakat luar sana dengan Islam itu kan informasi yang salah. Islam identik dengan terorisme, dengan radikalisme. Islam atau Rasul sendiri digambarkan sebagai pribadi-pribadi tokoh yang pokoknya yang menakutkan lah, yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, kalau mereka tahu, kenal dengan Rasulullah, kenal dengan Islam, insya Allah mereka akan mendapat hidayah. Nah itulah ya prinsip luhur dan keteladanan yang ada dalam Nabi Muhammad dan dalam Islam. Sekaligus di dalam kisah yang sudah kita sampaikan tadi ada peran pemuda dan pembinaan dalam Islam ya. Walau dalam berdakwah kita tidak memfokuskan pada segmen tertentu, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pemuda merupakan segmen yang perlu mendapat perhatian besar dalam dakwah. Kalau tadi kita ceritakan as-sabiqunal awwalun, ada yang usia 8, usia belasan tahun, ada usia puluhan, yang tertua adalah 50. Itu kan generasi yang awal ya. Generasi-generasi yang sesudahnya itu banyak para pemuda. Abdullah bin Abbas itu seorang pemuda yang cerdas luar biasa, yang ketika Nabi wafat usianya maksimal baru 15 tahun. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr bin As. Ada dua pemuda yang membunuh Abu Jahal pada saat perang Badar itu masih berusia 13 atau 14 tahunan ya. Usia SMP kan sekarang ini ya. Anak-anak di saat sekarang usia SMP itu kan suka kemana biasanya? Suka jajan atau mungkin main PS ya pada zaman dulu. Tapi generasi sahabat ini sudah kedewasaannya luar biasa ya. Anak-anak yang seperti itu, yang tingginya pendek itu, saat diadakan apel kegiatan untuk menyiapkan pasukan itu ya, anak-anak yang masih kecil itu jinjit-jinjit itu, sampai supaya postur tubuhnya sama dengan kakak-kakaknya, sama dengan orang-orang tua, supaya mereka ditunjuk ikut perang. Nah, kalau kondisinya kelihatan kecil itu disuruh pulang oleh Rasulullah. Nah itulah ya, mereka nggak takut dengan perang. Mereka adalah generasi yang sangat pemberani, yang sangat aktif terlibat dalam segala kegiatan. Nah itulah kita ingin generasi seperti itu ya. Maka pembinaan umat ini perlu memberi perhatian pada piramida umur agar tidak terjadi lost generation, yaitu generasi yang hilang ya. Kalau masjid ada para pemuda takmirnya diisi oleh anak-anak muda ini, insya Allah mereka menjadi penyambung ya, estafet dari perjuangan kita. Tapi rupanya ini ya, biasanya ada yang nyuting anak-anak muda itu kok nggak istiqomah. Nah ini titip salam ke mereka ya, supaya istiqomah ya. Kalau melakukan kebaikan ya, saya sampaikan ada satu masjid itu yang saya sampaikan ya, takmirnya nasihat begini ya. Bapak-bapak sekalian, para ibu ya, kita ini semua ingin mendakwahkan kebaikan ya, dan kita nggak tahu Allah menerima pahala kita itu dari siapa ya. Boleh jadi nanti yang masuk surga itu bukan ustadznya, bukan pematerinya, tapi mungkin takmirnya lebih dulu, yang menyiapkan fasilitas, yang hadir menjadi pendengar. Boleh jadi yang masuk surga lebih dulu karena mereka lebih ikhlas ya, lebih murni tulus ya, daripada mungkin pematerinya ya. Nah, kita nggak tahu amal-amal kebaikan itu Allah terima dari sisi yang mana. Maka titip salam ke adik-adik itu supaya istiqomah ya, supaya bisa semangat konsisten pada saat terlibat dalam amal kebaikan. Itu konsisten. Kecil kalau kita konsisten dan ikhlas,
itu luar biasa dampaknya daripada amal yang besar, walaupun tapi dilakukan secara tidak istiqomah ya. Jadi tidak ingin ada lost generation ya, generasi yang hilang. Kemudian potensi pemuda bagi dakwah Islam. Peran besar pemuda dalam memikul tugas risalah. Secara dunia secara umum membuktikan hal tersebut. Terlebih di slide sebelumnya yang sudah kita sampaikan porsi besar ya para pemuda dalam mengemban dakwah Islam pada awal-awal, sehingga disinilah mengangkat semangat dari problematika. Kemudian mereka terlihat pada sejarah dunia dan sejarah para nabi. Pemuda merupakan generasi penerus, pemuda merupakan generasi pengganti, pemuda merupakan pembaru moral umat, kemudian pemuda merupakan agent of change, yaitu generasi perubahan yang kita inginkan ya, mereka bisa menggantikan estafet perjuangan bapak-bapaknya. Kita pada saatnya kita nggak bisa terus bertahan ya, pada saatnya akan meninggal juga. Yang menggantikan adalah generasi sesudah kita. Maka perlu di sana ada penekanan pembinaan secara umum bagi para pemuda dengan mentarbiyah jiwa mereka, mengembalikan pada fitrahnya yang hanif, yang lurus, bijaksana dan ilmu, kemudian membentuk pribadi-pribadi yang siap memimpin sekaligus siap untuk dipimpin. Nah, ini penting ya, dalam organisasi itu siapapun kita harus siap menjadi pemimpin dan siap untuk menjadi yang dipimpin. Kadang-kadang ada orang yang siap menjadi pemimpin saja, kalau dipimpin dia malas-malasan ya, karena wis merasa nggak punya tanggung jawab. Nah itu berarti perlu dipertanyakan keikhlasannya ya. Siapapun di antara kita perlu menata hati, baik itu di depan, di belakang, di samping, di kanan, kiri. Semua kita dalam bangunan amal Islam itu tidak ada bedanya. Saffan ka'annahum bunyanun marsus. Kita berjihad seperti bangunan yang tertata dengan rapi itu. Tidak ada bedanya antara peran pagar yang ada di rumah, antara peran tembok yang ada di dalam, antara peran pondasi nggak kelihatan. Itu semuanya punya kontribusi ya. Jadi baik kita memimpin atau dipimpin itu sama saja, tidak ada bedanya. Yang penting keikhlasannya. Kemudian membentuk pribadi-pribadi yang siap untuk tidak kenal lelah berdakwah dan beramal soleh dalam rangka menegakkan kebenaran di muka bumi ini. Sehingga kesimpulan hikmah dari periode ini secara umum, yang pertama adalah sirriyah. Kata-kata sirriyah itu adalah rahasia, bukan berarti tidak terdengarnya seorang pun berdakwah, tapi maksudnya adalah sirriyatul harokah, kerahasiaan dalam pergerakan ya. Tidak dalam forum umum. Kemudian dilakukan dakwah fardiyah, dakwah secara pribadi-pribadi, individu per individu, tokoh per tokoh didatangi, kemudian dialog dan lain-lain. Kemudian dai tidak boleh hanya terfokus kepada strata sosial, generasi atau tertentu saja, kalangan elit saja, kalangan menengah saja, kalangan bawah saja, enggak. Tapi dakwah perlu kita sampaikan kepada seluruh segmen. Siapa tahu apabila kalangan atas tidak bisa, kalangan menengah bisa, kalangan bawah bisa. Jadi semuanya tidak kita fokus-fokuskan kepada sesuatu. Walaupun memang kalau yang kita dakwakan itu tokoh, itu relatif akan bisa berdampak kepada kaumnya ya. Seperti di Madinah ada dua tokoh besar yang akhirnya masuk Islam, ada Sa'ad bin Mu'ad, ada Sa'ad bin Ubadah, yang akhirnya diikuti oleh kaumnya, berbondong-bondong masuk Islam. Kemudian fase dakwah sirriyah, Rasulullah mampu menghimpun berbagai elemen masyarakat, baik dari sisi strata sosial maupun sisi generasi usianya. Sehingga hikmah di sana, ada hikmah orang lemah di awal dakwah, tidak ada beban dunia. Mereka memiliki ketulusan, tidak ada beban dalam hal dunia. Mereka adalah para generasi awal yang luar biasa kontribusinya ya. Adanya kalangan terhormat di awal dakwah juga menunjukkan bahwa Islam bukan wujud dari balas dendam sosial ya. Tidak ada beban sejarah di sana. Dakwah Islam itu dakwah yang universal. Salah satu modal utama
bekal akidah dan ruhiyah yang sudah pernah kita singgung dengan ayat-ayatnya. Kemudian berdakwah melalui akhlak, intelektual dan status sosial itu juga penting. Kemudian dai harus menjaga dakwahnya dan pengikutnya sehingga dapat menyebar hingga menemukan orang yang dapat membawanya. Ini contoh dari Abu Bakar As-Siddiq berdakwah kepada para sahabat sabiqunal awwalun, kemudian menyebar lagi terus. Kemudian sebelum terbuka dakwah, seorang dai wajib memiliki pilar kuat yang mampu menghadapi pihak yang menghalangi dakwah. Di sana ada urgensi pembinaan pada generasi muda, bahkan sejak dini sebagaimana terlihat pada para sahabat kecil. Kemudian ada aktivis kader dakwah harus cepat bergerak merekrut yang fikoh, yang percaya dan hanif sesuai dengan fitrah yang lurus. Kemudian pandai memilih kader dakwah sebagai tunas duat atau para dai yang baru. Dan semakin tersembunyinya gerakan, semakin menyulitkan musuh-musuh dakwah untuk memukulnya. Ini penting ya, gerakan dakwah yang dalam kondisi yang masih kecil itu perlu dengan manajemen yang rapi supaya tidak gampang dipukul, dimusuhi oleh orang-orang yang tidak menyukainya. Demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa memberikan gambaran bagaimana perjuangan anak-anak muda pada saat itu, dan menjadi inspirasi bagi kita semuanya bahwa peran pemuda sangat penting, sangat strategis dalam dakwah Islamiyah dimanapun dan kapanpun kita berada. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf apabila ada kekhilafan, kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.